Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Amanda, NIM 0314241008. Mata kuliah Bahasa Indonesia berjudul Fonem dan Morfologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada pengertian fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang bisa membedakan arti atau makna dari sebuah ucapan, atau juga istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna yang bisa membedakan arti, seperti kata kakak dan kakek, yaitu bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A dan bunyi E yang dilambangkan dengan huruf A. Selanjutnya itu A, vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan pada pembentukan vokal. Tidak ada artikulasi. Fonem vokal memiliki 6 bunyi, yaitu A, E, I, O, dan U. Contohnya seperti asap, erat, ibu, obat, dan suku. Selanjutnya itu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Konsonan ditulis satu huruf monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, V, W, dan Y. Selanjutnya yaitu B, suku kata. Suku kata selalu ditandai oleh sebuah vokal disingkat V, yang dapat didahului, diikuti, atau diafid. Konsonan disingkat K. Suku yang di akhir vokal disebut suku terbuka, yang di akhir konsonan disebut suku tertutup. Selanjutnya yaitu C, lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata. Lafal yang baik adalah lafal baku. Ciri lafal asing atau lafal daerah. Contoh lafal, kata bagus dilafalkan bagus bukan bagus, dan rahmat dilafalkan rahmat bukan rohmat atau rohmad. Selanjutnya yaitu D, memenggal kata. Pemenggalan kata biasanya dapat dilakukan mempertimbangkan yang pertama yaitu suku kata, yang kedua yaitu imbuhan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal, yang ketiga yaitu menghindari pemenggalan yang hanya terdiri satu huruf. Selanjutnya itu yang kedua, pengertian morfologi. Kata morfologi secara etimologis yaitu morfologi. Morfologi terdiri dari dua kata, morfe dan logos. Morfe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Morfologi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang bentuk atau studi mengenai struktur dan bentuk. Selanjutnya itu yang ketiga, pengertian morfem. Morfem merupakan suatu bentuk bahasa yang tidak bisa mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik bunyi maupun maknanya. Morfem juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata yang disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Kata praduga memiliki dua morfem, yaitu pra dan duga. Selanjutnya itu amorf, merupakan representasi fisik dari morfem dalam bentuk atau tulisan. Misalnya dalam kenai bunyi I berfungsi sebagai morf yang menunjukkan wujud fonemis dari morfem. B, alomorf adalah variasi bentuk dari morfem yang sama yang muncul dalam konteks distribusi tertentu. Alomorf sudah ditentukan posisinya dan memiliki makna yang sama meskipun bentuknya berbeda. Contoh alomorf termasuk variasi dari prefix ber seperti be, ber, dan bel dalam kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Selanjutnya itu yang keempat, proses morfologi. Proses morfologi dapat dikatakan sebagai proses pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain, yang merupakan bentuk dasar. Proses morfologi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu pengafiksan, yaitu proses pembubuhan imbuhan pada suatu satuan, baik itu satuan itu berupa bentuk kompleks untuk membentuk kata. Contohnya seperti berbaju, menemukan, ditemukan, dan jawaban. Selanjutnya itu yang kedua, reduplikasi. Adalah pengulangan bentuk, hasil pengulangan disebut kata ulang.
sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Contoh, pohon, pepohonan. Selanjutnya itu yang ketiga, penggabungan atau pemajemukan. Merupakan proses pembumbukan kata dari dua morfem bermakna leksikal. Contohnya seperti sapu tangan, rumah sakit. Masuk kita yang kelima, yaitu pengertian morfoponemik. Adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Ada 3 macam proses morfoponemik, yaitu A. Proses perubahan fonem, misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem me dan pe dengan bentuk dasarnya. Contohnya, me plus paksa, memaksa, pe plus buru, pemburu. Selanjutnya yaitu B. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem me dan pe dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata, sehingga me berubah menjadi menge dan pe berubah menjadi menge, pe berubah menjadi penge. Contohnya, me plus bo, mengebo, pe plus las, pengelas. Selanjutnya yaitu C. Proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem en pada me dan pe terjadi sebagai akibat pertemuan morfem me dan pe dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem i, r, y, w, dan nasal. Contohnya seperti me plus lerai, contohnya melerai, me plus waris, mewaris, pe plus nyanyi, menyanyi, pe plus musik, pemusik. Menghubungkan fonem dan morfologi. Yang pertama itu fonem membentuk morfem. Yang kedua yaitu morfem membentuk kata. Yang ketiga itu kata membentuk kalimat. Yang keempat itu keduanya saling terkait dalam membentuk bahasa. Nah, itu video materi tentang fonem dan morfologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sally Amanda, saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.